Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Kembali kita sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu GPD Melati Depok. Kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Oke, sekali lagi. Laskar Kristus. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat itu pujian. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Semua berikan sikap yang manis ya adik-adik. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar katakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar katakan selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak Joy berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai jalannya ibadah kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kakak-kakak yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat itu pujian, Tuhan Yesus baik. Yang semangat ya adik-adik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua jempolnya ditunjukin. Oke. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya adik-adik, baik. Untuk selama-lamanya, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi KASIH. Pakai gerakan ya adik-adik. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, haha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH,
S-I-H-K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, ha-ha. Sayang kepada teman, seperti kasih, ya kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, ha-ha. Sayang kepada teman. Sekali lagi, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, ha-ha. Sayang kepada teman, seperti kasih. Seperti apa? Seperti kasih. Ya, sekali lagi, seperti kasih Yesus. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik supaya adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah. Ajarilah kami ini saling. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya.
kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Joy berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memimpin puji-pujian kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus urapi kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni sesama teman kami, sesama teman-teman kami, sama orang tua kami. Biarlah kami, anak-anak-Mu, boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, hebat sekali ya memuji Tuhannya. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema cerita hari ini adalah tentang mengampuni. Temanya adalah mengampuni. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik, sebentar kakak akan memutarkan video untuk kalian. Ada yang bisa tebak gak ya? Cerita apa ya yang akan kakak putar? Kakak kasih kunci ya. Cerita kakak ini ada lautnya, ada kapal besarnya, dan ada ikan besarnya juga. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya.
Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang Yunus. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Yunus dan juga orang-orang Niniwe untuk bertobat ya adik-adik, sehingga mereka boleh diampuni oleh Tuhan. Kadang-kadang adik-adik, kita juga sama ya seperti Yunus dan orang-orang Niniwe, tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak dengar-dengaran, suka berantem, suka melawan orang tua, suka berkata-kata kasar, suka berbohong, dan masih banyak lagi. Tapi bersyukur sekali ya adik-adik, karena Tuhan mau mengampuni dosa kita. Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, memberitakan kabar baik adik-adik tentang pertobatan. Tuhan mau setelah Tuhan mengampuni kita pun bertobat ya adik-adik. Dan setelah kita diampuni, Tuhan juga mengajarkan kita untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Siapa yang di sini suka berantem sama kakak dan adiknya di rumah? Tidak sengaja adik kita mainin handphone kita. Tidak sengaja kita berebutan mainan dengan adik atau kakak kita. Atau tidak sengaja ya adik-adik, mama papa kalian berkata-kata kasar sehingga hati kalian menjadi sedih. Nah, mau gak adik-adik mengampuni kesalahan orang-orang yang telah menyakiti adik-adik? Baik itu kakak, adik, mama atau papa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita
kita pun juga mau ya adik-adik mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Ayat mas kali ini kakak ambil dalam Efesus 1 ayat 7. Sekali lagi adik-adik, dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah adik-adik, sebagai orang-orang yang sudah diampuni, kita pun mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang tutup matanya dan lipat tangannya. Nanti teman kita yang akan berdoa ya adik-adik. Teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh diberkati. Melalui firman-Mu, kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami harus dapat mengampuni kakak kami, adik kami, keluarga kami, bahkan musuh kami sekalipun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kami, orang yang penuh dengan dosa, melalui penyaliban-Mu di kayu salib. Biarlah kami memiliki kasih yang seperti Tuhan, sehingga kami juga dapat mengasihi orang lain. Berkati kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berikan kesehatan dan selalu setia dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.